Orang Mozu ketat. Feng Tianxing tiba-tiba memiliki keraguan yang tak terhitung jumlahnya. Meskipun jumlah setan cukup besar, efisiensi reproduksi tidak buruk, terutama setelah meninggalkan kebiasaan lama dan buruk membunuh satu sama lain, dan mengandalkan sejumlah besar sumber daya untuk memelihara, jumlah setan telah bertambah. Untuk pertumbuhan yang substansial. Tidak peduli bagaimana Anda memikirkannya, ras iblis tidak akan berada dalam situasi seperti itu. Apakah ada kekurangan tenaga? Ini bukanlah masalah yang harus muncul untuk ras yang telah memerintah lebih dari 3.000 pengadilan Tao, kecuali jika mereka telah berperang secara internal. Dan itu adalah gesekan internal yang konstan. Dan gesekan internal harus melebihi tingkat pertumbuhan jumlah yang ada. Iblis. Kombinasi dari persyaratan ketat ini bahkan ratusan kali lebih rendah dari kemungkinan iblis mengalahkan manusia. Mulut Feng Tianxing sedikit berkedut. Tuan, kamu tidak berbohong padaku, kan? Garo tersenyum tipis. Aku tidak berbohong padamu. Tuanmu, bagaimanapun juga aku adalah salah satu dari yang di atas. Aku adalah iblis baru, dan mereka adalah iblis lama. Jadi aku melihatnya lebih baik daripada mereka. Alasan mengapa saya menghormati sistem etiket umat manusia. Tetapi untuk melihat dengan jelas manfaat yang dibawa oleh sistem ini kepada ras, terutama dalam hal pembangunan. Meskipun umat manusia telah dikalahkan, harus diakui bahwa dalam banyak hal hormat yang mereka memiliki pengalaman memimpin iblis kita selama ratusan juta tahun. Tianxing, kamu sangat pintar. Kamu harus sangat jelas tentang apa yang aku maksud dengan mengatakan kata-kata ini kepadamu. Aku ingin menghilangkan ide lama dari yayasan, dan aku ingin membangun Dimen Raja baru dan mendorong hal-hal yang luar biasa itu. Dari singgasana turun. Kata-kata Jia Luo sedikit mengejutkan Feng Tianxing. Memerintah 10.000 klan tidak hanya membutuhkan kekuatan. Kekuatan memang bisa mengejutkan untuk sementara waktu. Dan kontradiksi internal akan terus menumpuk, hingga tidak bisa lagi bersembunyi. Mereka akan benar-benar terekspos dan menjadi bom waktu. Sekarang iblis berada di simpul transisi kritis ini. Tuan, seorang visioner sepertimu, berapa banyak? Pertanyaan ini sangat penting. Kuncinya adalah bahkan jika Feng Tianxing mengungkapkan bahwa dia memiliki istana, dia harus bertanya dengan jelas. Jika ada banyak orang seperti itu berarti ini adalah kesempatan yang bagus. Selama Anda memimpin umat manusia untuk mempersiapkan yang terbaik, Anda dapat mengguncang status ras iblis saat ras iblis sedang bertarung. Belum lagi secara langsung melarang iblis, setidaknya bisa ditemukan tanah yang cocok untuk kebangkitan umat manusia. Selama masih ada manusia, selama warisan umat manusia tidak terputus, itulah harapan kebangkitan umat manusia. Jia Luo terdiam beberapa saat, lalu berkata dengan ringan. Dulu aku butuh 1000 tahun untuk bertemu iblis yang berpikiran sama. Tapi sekarang, kamu dan Jiang adalah dua orang yang aku temukan pada saat yang sama. Jadi saya pikir ini adalah tren besar. Kami tidak memiliki banyak orang saat ini. Tetapi di masa depan akan terjadi di seluruh dunia. Apakah kamu tahu apa hal yang paling kuat tentang umat manusia? Pikiran, dan konsep. Yang perlu kita lakukan sekarang adalah belajar dari pemikiran dan pelajaran umat manusia. Feng Tianxing sedikit terkejut. Dia memandang Jia Luo di sebelahnya, dan tahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya mengalir keluar dari hatinya. Ya, berpikir adalah hal yang sangat aneh. Ini seperti Feng Tianxing saat ini, mengetahui bahwa di lingkungan saat ini, jumlah orang yang selamat dari umat manusia sangat kecil, mengetahui bahwa orang yang selamat tidak memiliki dasar kultivasi, dan tetap tidak pernah menyerah. Mungkin karena keyakinannya yang dalam bahwa hanya umat manusia yang layak diperebutkan di dunia ini. Ini adalah pemikiran tentang ras manusia yang memerintah semua ras. Apa yang muncul setelah pemikiran ini adalah harapan. Meskipun harapan itu sedikit samar, umat manusia tidak akan menyerah. Semua ini sebenarnya dibawa oleh ras iblis untuk membicarakannya, yang menunjukkan betapa beratnya pikiran umat manusia. Tuan, saya sebenarnya mengerti maksud Anda, tetapi kemampuan saya juga sangat terbatas, jadi saya tidak dapat banyak membantu Anda. Jia Luo tiba-tiba tersenyum dan mengulurkan tangannya untuk memegang bahu Feng Tianxing. Garis keturunan batu giok yang beracun, salah satu dari 12 garis keturunan kuno, dan pikiran yang cerdas. Pencapaian masa depanmu pasti lebih menakutkan dari yang kamu kira. Saya percaya Anda bisa melakukan semua ini, jadi saya bersedia untuk menerapkan apa yang telah saya pelajari. Jika saya jatuh suatu hari nanti, mungkin Anda adalah pewaris yang paling cocok. Biarkan kecemerlangan iblis baru kita menerangi dunia gelap dunia. Setan. Feng Tianxing mengangguk dalam diam. Tugas yang sangat penting, yang terbaik. Kembali ke halaman. Feng Tianxing mengatur semua 10 setan yang dipinjam Feng Tianxing, dan kemudian membiarkan setan yang dia minta untuk tinggal di awal memasuki kamarnya sendirian. Tuan Feng, apa perintahmu? Ras iblis sedikit gugup. Bahkan jika dia berada di medan perang dan bertarung dengan ras iblis lainnya, dia tidak pernah segugup ini. Beberapa bingung. Feng Tianxing tersenyum ringan dan memberinya secangkir teh. Coba ini dan santai. Aku memanggilmu ke sini bukan untuk tujuan lain, hanya untuk mengobrol. Siapa namamu? Saat iblis itu hendak duduk, dia tiba-tiba berdiri. Yatim piatu. Aku tidak punya nama.
Tapi Lord Sera memanggilku Little Ford. Feng Tianxing terdiam beberapa saat, lalu berkata, sekarang kamu melakukan sesuatu untuk keluarga mewahku. Aku akan memberimu nama belakang sebagai kemewahan. Mengapa aku tidak memberimu nama, kemewahan? Bagaimana? Setan itu mengangguk dengan tergesa-gesa. Sera tidak pernah menyebut nama ini. Dan saya mendengar bahwa Master Feng telah melakukan banyak penelitian tentang penulisan. Jadi nama kemewahan ini pasti tidak buruk. Feng Tianxing masih berkata dengan santai. Nama itu untuk acara formal seperti merekam daftar nama. Secara pribadi, aku akan memanggilmu Xiao Xi. Hari ini aku ingin berbicara denganmu tentang Sera. Bagaimana kamu mengenal lelaki tua ini? Nyatanya, Feng Tianxing masih ingin mencari tahu mengapa Sera bisa membuat begitu banyak setan mengikutinya. Jika dia bisa mengikutinya, akan lebih mudah baginya untuk melakukan sesuatu di masa depan. Sedu bergegas kembali. Tuan Feng, saya sebenarnya ditemukan oleh Jenderal Sera dari tumpukan mayat. Saat itu, ada konflik antara desa kami dan desa lain, dan banyak orang meninggal. Feng Tianxing sedikit mengangguk. Apa kesanmu tentang Sara? Begitu topik ini disebutkan, mata Ludu jelas berubah, seperti anak kecil yang menyebutkan hal-hal favoritnya. Tuan Sera adalah orang yang paling saya kagumi, dan orang yang paling saya kagumi. Tuan Sera selalu tegas dalam melakukan sesuatu, dan itu juga layak untuk kita ikuti. Dia sangat peduli dengan pikiran masing-masing iblis kita, meskipun terkadang dia tidak mampu melakukannya, dan dia menyesalinya. Tetapi kita semua tahu itu, Tuan Sera sepotong keindahan. Sama seperti sikapnya terhadapmu, dia melakukan segalanya untukmu. Tentu saja, jika kami membutuhkan sesuatu, dia tidak akan pernah menolak. Setelah rangkaian kata ini diucapkan, dibutuhkan sebatang dupa untuk langsung menyelesaikan pembicaraan, dan ada banyak sekali informasi lainnya. Tetapi pada akhirnya, Feng Tianxing memahami satu hal dari kata-kata yang luar biasa itu. Orang-orang ini mengikuti Sera karena mereka semua ingin menjadi seperti Sera. Berani mencintai dan membenci, dan memperlakukan mereka yang tidak kuat sebagai manusia. Feng Tianxing menghela nafas dan menggelengkan kepalanya.